Masyarakat Kota Manado yang saya cintai, saya menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-402 untuk Kota Manado tercinta. Semoga di momen peringatan 402 tahun Kota Manado ini semakin membuat kita menyintai Kota Manado dan bersama-sama kita menjaga Kota Manado tercinta. Kota Manado harus bersih, Kota Manado harus aman, Kota Manado harus nyaman bagi kita semua. Dan terutama yang terpenting, Kota Manado harus menjanjikan bagi masa depan kita dan anak cucu kita ke depan. Dirgahayu Kota Manado ke-402. Semoga Manado semakin maju dan sejahtera. Warga Manado yang torang banggakan, di usia 402 tahun, kota kita tercinta ini, Manado terus bergerak, ekonomi kreatif terus bertumbuh, pembangunan terus berjalan, dan Manado semakin nyaman. Bersama Bapak Andre Angou, kami berkomitmen menjadikan Manado kota yang maju, sejahtera, sekaligus tangguh menghadapi berbagai tantangan. Manado adalah rumah kita dan menjaga rumah ini adalah tanggung jawab bersama. Dirgahayu Kota Manado ke-402. Mari terus bergerak maju bersama, membangun Manado yang kita impikan. Manado maju, Manado sejahtera untuk semua. Masyarakat Kota Manado yang saya cintai, saya menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-402 untuk Kota Manado tercinta. Semoga di momen peringatan 402 tahun Kota Manado ini semakin membuat kita menyintai Kota Manado dan bersama-sama kita menjaga Kota Manado tercinta. Kota Manado harus bersih, Kota Manado harus aman, Kota Manado harus nyaman bagi kita semua. Dan terutama yang terpenting, Kota Manado harus menjanjikan bagi masa depan kita dan anak cucu kita ke depan. Dirgahayu Kota Manado ke-402. Semoga Manado semakin maju dan sejahtera. Warga Manado yang torang banggakan, di usia 402 tahun, kota kita tercinta ini, Manado terus bergerak, ekonomi kreatif terus bertumbuh, pembangunan terus berjalan, dan Manado semakin nyaman. Bersama Bapak Andre Angou, kami berkomitmen menjadikan Manado kota yang maju, sejahtera, sekaligus tangguh menghadapi berbagai tantangan. Manado adalah rumah kita dan menjaga rumah ini adalah tanggung jawab bersama. Dirgahayu Kota Manado ke-402. Mari terus bergerak maju bersama, membangun Manado yang kita impikan. Manado maju, Manado sejahtera untuk semua. Masyarakat Kota Manado yang saya cintai, saya menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-402 untuk Kota Manado tercinta. Semoga di momen peringatan 402 tahun Kota Manado ini semakin membuat kita menyintai Kota Manado dan bersama-sama kita menjaga Kota Manado tercinta. Kota Manado harus bersih, Kota Manado harus aman, Kota Manado harus nyaman bagi kita semua. Dan terutama yang terpenting, Kota Manado harus menjanjikan bagi masa depan kita dan anak cucu kita ke depan. Dirgahayu Kota Manado ke-402. Semoga Manado semakin maju dan sejahtera.
Warga Manado yang torang banggakan, di usia 402 tahun, kota kita tercinta ini, Manado terus bergerak. Ekonomi kreatif terus bertumbuh. Pembangunan terus berjalan dan Manado semakin nyaman. Bersama Bapak Andre Angou, kami berkomitmen menjadikan Manado kota yang maju, sejahtera, sekaligus tangguh menghadapi berbagai tantangan. Manado adalah rumah kita dan menjaga rumah ini adalah tanggung jawab bersama. Dirgahayu Kota Manado ke-402. Mari terus bergerak maju bersama, membangun Manado yang kita impikan. Manado maju, Manado sejahtera untuk semua. Masyarakat Kota Manado yang saya cintai, saya menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-402 untuk Kota Manado tercinta. Semoga di momen peringatan 402 tahun Kota Manado ini semakin membuat kita menyintai Kota Manado dan bersama-sama kita menjaga Kota Manado tercinta. Kota Manado harus bersih, Kota Manado harus aman, Kota Manado harus nyaman bagi kita semua. Dan terutama yang terpenting, Kota Manado harus menjanjikan bagi masa depan kita dan anak cucu kita ke depan. Dirgahayu Kota Manado ke-402. Semoga Manado semakin maju dan sejahtera. Warga Manado yang torang banggakan, di usia 402 tahun, kota kita tercinta ini, Manado terus bergerak. Ekonomi kreatif terus bertumbuh. Pembangunan terus berjalan dan Manado semakin nyaman. Bersama Bapak Andre Angou, kami berkomitmen menjadikan Manado kota yang maju, sejahtera, sekaligus tangguh menghadapi berbagai tantangan. Manado adalah rumah kita dan menjaga rumah ini adalah tanggung jawab bersama. Dirgahayu Kota Manado ke-402. Mari terus bergerak maju bersama, membangun Manado yang kita impikan. Manado maju, Manado sejahtera untuk semua. Masyarakat Kota Manado yang saya cintai, saya menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-402 untuk Kota Manado tercinta. Semoga di momen peringatan 402 tahun Kota Manado ini semakin membuat kita menyintai Kota Manado dan bersama-sama kita menjaga Kota Manado tercinta. Kota Manado harus bersih, Kota Manado harus aman, Kota Manado harus nyaman bagi kita semua. Dan terutama yang terpenting, Kota Manado harus menjanjikan bagi masa depan kita dan anak cucu kita ke depan. Dirgahayu Kota Manado ke-402. Semoga Manado semakin maju dan sejahtera. Warga Manado yang torang banggakan, di usia 402 tahun, kota kita tercinta ini, Manado terus bergerak. Ekonomi kreatif terus bertumbuh. Pembangunan terus berjalan dan Manado semakin nyaman. Bersama Bapak Andre Angou, kami berkomitmen menjadikan Manado kota yang maju, sejahtera, sekaligus tangguh menghadapi berbagai tantangan. Manado adalah rumah kita dan menjaga rumah ini adalah tanggung jawab bersama. Dirgahayu Kota Manado ke-402. Mari terus bergerak maju bersama, membangun Manado yang kita impikan. Manado maju, Manado sejahtera untuk semua.
Masyarakat Kota Manado yang saya cintai, saya menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-402 untuk Kota Manado tercinta. Semoga di momen peringatan 402 tahun Kota Manado ini semakin membuat kita menyintai Kota Manado dan bersama-sama kita menjaga Kota Manado tercinta. Kota Manado harus bersih, Kota Manado harus aman, Kota Manado harus nyaman bagi kita semua. Dan terutama yang terpenting, Kota Manado harus menjanjikan bagi masa depan kita dan anak cucu kita ke depan. Dirgahayu Kota Manado ke-402. Semoga Manado semakin maju dan sejahtera. Warga Manado yang torang banggakan, di usia 402 tahun, kota kita tercinta ini, Manado terus bergerak. Ekonomi kreatif terus bertumbuh. Pembangunan terus berjalan dan Manado semakin nyaman. Bersama Bapak Andre Angou, kami berkomitmen menjadikan Manado kota yang maju, sejahtera, sekaligus tangguh menghadapi berbagai tantangan. Manado adalah rumah kita dan menjaga rumah ini adalah tanggung jawab bersama. Dirgahayu Kota Manado ke-402. Mari terus bergerak maju bersama, membangun Manado yang kita impikan. Manado maju, Manado sejahtera untuk semua. Masyarakat Kota Manado yang saya cintai, saya menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-402 untuk Kota Manado tercinta. Semoga di momen peringatan 402 tahun Kota Manado ini semakin membuat kita menyintai Kota Manado dan bersama-sama kita menjaga Kota Manado tercinta. Kota Manado harus bersih, Kota Manado harus aman, Kota Manado harus nyaman bagi kita semua. Dan terutama yang terpenting, Kota Manado harus menjanjikan bagi masa depan kita dan anak cucu kita ke depan. Dirgahayu Kota Manado ke-402. Semoga Manado semakin maju dan sejahtera. Warga Manado yang torang banggakan, di usia 402 tahun, kota kita tercinta ini, Manado terus bergerak. Ekonomi kreatif terus bertumbuh. Pembangunan terus berjalan dan Manado semakin nyaman. Bersama Bapak Andre Angou, kami berkomitmen menjadikan Manado kota yang maju, sejahtera, sekaligus tangguh menghadapi berbagai tantangan. Manado adalah rumah kita dan menjaga rumah ini adalah tanggung jawab bersama. Dirgahayu Kota Manado ke-402. Mari terus bergerak maju bersama, membangun Manado yang kita impikan. Manado maju, Manado sejahtera untuk semua. Masyarakat Kota Manado yang kita menjaga Kota Manado tercinta. Kota Manado harus bersih, Kota Manado harus aman, Kota Manado harus nyaman bagi kita semua. Dan terutama yang terpenting, Kota Manado harus menjanjikan bagi masa depan kita dan anak cucu kita ke depan. Dirgahayu Kota Manado ke-402. Semoga Manado semakin maju dan sejahtera. Warga Manado yang torang banggakan, di usia 402 tahun, kota kita tercinta ini, Manado terus bergerak. Ekonomi kreatif terus bertumbuh. Pembangunan terus berjalan dan Manado semakin nyaman.
Bersama Bapak Andre Angou, kami berkomitmen menjadikan Manado kota yang maju, sejahtera, sekaligus tangguh menghadapi berbagai tantangan. Manado adalah rumah kita dan menjaga rumah ini adalah tanggung jawab bersama. Dirgahayu Kota Manado ke-402. Mari terus bergerak maju bersama, membangun Manado yang kita impikan. Manado maju, Manado sejahtera untuk semua. Masyarakat Kota Manado yang saya cintai, saya menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-402 untuk Kota Manado tercinta. Semoga di momen peringatan 402 tahun Kota Manado ini semakin membuat kita menyintai Kota Manado dan bersama-sama kita menjaga Kota Manado tercinta. Kota Manado harus bersih, Kota Manado harus aman, Kota Manado harus nyaman bagi kita semua. Dan terutama yang terpenting, Kota Manado harus menjanjikan bagi masa depan kita dan anak cucu kita ke depan. Dirgahayu Kota Manado ke-402. Semoga Manado semakin maju dan sejahtera. Warga Manado yang torang banggakan, di usia 402 tahun, kota kita tercinta ini, Manado terus bergerak. Ekonomi kreatif terus bertumbuh. Pembangunan terus berjalan dan Manado semakin nyaman. Bersama Bapak Andre Angou, kami berkomitmen menjadikan Manado kota yang maju, sejahtera, sekaligus tangguh menghadapi berbagai tantangan. Manado adalah rumah kita dan menjaga rumah ini adalah tanggung jawab bersama. Dirgahayu Kota Manado ke-402. Mari terus bergerak maju bersama, membangun Manado yang kita impikan. Manado maju, Manado sejahtera untuk semua. Masyarakat Kota Manado yang saya cintai, saya menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-402 untuk Kota Manado tercinta. Semoga di momen peringatan 402 tahun Kota Manado ini semakin membuat kita menyintai Kota Manado dan bersama-sama kita menjaga Kota Manado tercinta. Kota Manado harus bersih, Kota Manado harus aman, Kota Manado harus nyaman bagi kita semua. Dan terutama yang terpenting, Kota Manado harus menjanjikan bagi masa depan kita dan anak cucu kita ke depan. Dirgahayu Kota Manado ke-402. Semoga Manado semakin maju dan sejahtera. Warga Manado yang torang banggakan, di usia 402 tahun, kota kita Hadirin disilakan duduk kembali.
Bapak Ibu hadirin yang terhormat, diinformasikan sebelum kita memulaikan sidang paripurna istimewa pada hari ini, para hadirin yang telah berada di sekitar ruangan paripurna agar dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan, dan bagi rekan-rekan media cetak, media elektronik agar dapat mengambil tempat yang disediakan demi tertibnya acara. Demikian disampaikan, terima kasih. Untuk Bapak Ibu yang masih sementara mengambil foto, dimohon agar dapat menunda pengambilan foto sebentar karena kita akan segera memulaikan acara rapat sidang paripurna pada hari ini. Atas perhatian disampaikan terima kasih. Warga Manado yang torang banggakan, di usia 402 tahun, kota kita tercinta ini, Manado terus bergerak. Ekonomi kreatif terus bertumbuh. Pembangunan terus berjalan dan Manado semakin nyaman. Bersama Bapak Andre Angou, kami berkomitmen menjadikan Manado kota yang maju, sejahtera, sekaligus tangguh menghadapi berbagai tantangan. Manado adalah rumah kita dan menjaga rumah ini adalah tanggung jawab bersama. Dirgahayu Kota Manado ke-402. Mari terus bergerak maju bersama, membangun Manado yang kita impikan. Manado maju, Manado sejahtera untuk semua. Masyarakat Kota Manado yang saya cintai, saya menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-402 untuk Kota Manado tercinta. Semoga di momen peringatan 402 tahun Kota Manado ini semakin membuat kita menyintai Kota Manado dan bersama-sama kita menjaga Kota Manado tercinta. Kota Manado harus bersih, Kota Manado harus aman, Kota Manado harus nyaman bagi kita semua. Dan terutama yang terpenting, Kota Manado harus menjanjikan bagi masa depan kita dan anak cucu kita ke depan. Dirgahayu Kota Manado ke-402. Semoga Manado semakin maju dan sejahtera. Rapat paripurna istimewa
dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-402 Kota Manado. Hari Senin, tanggal 14 Juli 2025 dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Kepada rekan-rekan media cetak, media elektronik, diberikan kesempatan selama 1 menit untuk dapat mengambil gambar, boleh maju agak ke depan. Diberikan selama 1 menit, disilakan. Waktu pengambilan gambar selesai, disilakan kepada rekan-rekan wartawan media cetak elektronik untuk dapat kembali ke tempat semula. Hadirin yang terhormat, rapat paripurna dipimpin oleh Ketua Dewan selaku pimpinan rapat. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Dr. J. Victor Mailangkai SH.MH. Yang terhormat
unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Utara atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, yang terhormat Bapak Wali Kota Manado, Bapak Andre Ango bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Manado, Ibu Iren Golda Pinontoan, yang terhormat Wakil Wali Kota Manado, Bapak Dr. Richard HM Sualang bersama Sekretaris Tim Penggerak PKK Kota Manado, Ibu Dr. Mary Mawardi, spesialis anak. Yang terhormat unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Manado atau yang mewakili, yang terhormat para pimpinan dan anggota DPRD Kota Manado, yang terhormat penjabat Sekretaris Daerah Kota Manado bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Manado, yang terhormat para pejabat pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, yang terhormat para bupati se-Provinsi Sulawesi Utara yang hadir saat ini ataupun yang mewakili. Yang terhormat para ketua DPRD Kabupaten Kota se-Provinsi Sulawesi Utara atau yang mewakili. Yang terhormat Konsul Jenderal Filipina atau yang mewakili, yang terhormat General Manager PLN Wilayah Sulutenggo, yang terhormat para mantan wali kota dan wakil wali kota Manado yang hadir saat ini, yang terhormat para mantan pimpinan DPRD Kota Manado yang hadir, yang terhormat Wakil Ketua BPMS Gemim Bidang Pembinaan dan Pengembalaan Bapak Pendeta Richard JH Mingko MTOL, yang terhormat para pimpinan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang hadir, yang terhormat para pimpinan Direktur Perbankan yang hadir atau yang mewakili, yang terhormat para pejabat pemerintah Kota Manado, serta pimpinan dan pengurus Badan Kerjasama Antar Umat Beragama Kota Manado, yang terhormat Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Manado, yang terhormat Ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilu Kota Manado yang hadir, yang terhormat pimpinan partai politik yang hadir saat ini, dan yang terhormat para wartawan media elektronik dan media online, serta hadirin tamu undangan yang hadir dan kami hormati. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia,
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena atas kasih rahmat dan anugerahnya sehingga kita semua dapat hadir dalam rapat ini dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Mensyukuri semua ini, marilah kita memohon pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa agar pelaksanaan acara hari ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Untuk itu, saya mengundang hadirin untuk berdiri sejenak sambil berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Selanjutnya sambil memohon pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Manado ke-402. Pada hari ini, Senin 14 Juli 2025, saya buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Sejarah penting lahirnya Kota Manado yang ditetapkan pada tanggal 14 Juli tahun 1623 merupakan momentum yang mengenang 3 peristiwa bersejarah sekaligus, yaitu tanggal 14 yang diambil dari peristiwa heroik adalah peristiwa Merah Putih tanggal 14 Februari 1946 di mana putra daerah ini bangkit dan menentang penjajahan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemudian bulan Juli yang diambil dari unsur yuridis pada bulan Juli tahun 1919, yaitu munculnya Besluit Gubernur Jenderal tentang penetapan GIWES Manado sebagai statement dikeluarkan, dan untuk tahun 1623 diambil dari unsur historis, yaitu tahun di mana Kota Manado dikenal dan telah digunakan dalam surat-surat resmi. Berdasarkan ketiga peristiwa penting tersebut, maka 14 Juli tahun 1623 ditetapkan sebagai Hari Ulang Tahun Kota Manado, di mana pada hari ini, tepatnya tanggal 14 Juli 2025, seluruh warga Kota Manado memperingati Hari Ulang Tahun ke-402. Saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Manado mengucapkan Dirgahayu Kota Manado ke-402 dengan mengusung tema Pesona Harmoni Manado, Maju dan Sejahtera. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Sekarang ini Kota Manado merupakan kota yang terbilang maju di kawasan Indonesia Timur dan terus berbenah setara dengan kota besar lainnya di Indonesia. Kemajuan itu dapat terlihat dari perkembangan ekonomi, pendidikan, dan sosial yang sudah bertumbuh dengan baik.
Demikian juga dengan penataan layanan Kota Manado yang sudah baik dan memadai melalui pelayanan yang lebih efektif dan efisien sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga masyarakat Kota Manado. Di momen perayaan Hari Ulang Tahun Kota Manado saat ini, marilah kita jadikan sebagai momentum untuk memberikan penghargaan terhadap jasa para pahlawan dan pendahulu kita dan para mantan pemimpin Kota Manado yang telah meletakkan nilai-nilai dasar perjuangan dengan semangat membangun yang tulus tanpa pamrih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, kurang lebih 1 tahun 2 bulan periode kedua kepemimpinan Wali Kota Manado Bapak Andre Angau dan Wakil Wali Kota Manado Dr. Richard HM Sualang telah memperlihatkan kinerja yang signifikan yang dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat Kota Manado dengan pembenahan di mana-mana demi memberikan kenyamanan warga masyarakat Kota Manado. Di antaranya, 1. Teratasinya masalah penanganan sampah di Kota Manado, di mana sekarang ini Kota Manado terlihat makin bersih dan nyaman. Beberapa upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini dengan peningkatan pengelolaan sampah menjadi energi listrik, serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah dan di tengah gerakan aparat pemerintah dalam penanganan sampah tersebut turut dibarengi dengan keadaan seluruh warga untuk tidak buang sampah sembarangan. Kedua, keberadaan kursi merah di tengah trotoar memberikan makna pelayanan dan kenyamanan bagi masyarakat sehingga lebih indah dan kian bercahaya dan sejahtera. Nuansa damai, tentram dengan kultur dan budaya torang semua basudara. Ketiga, masalah drainase perkotaan dan normalisasi sungai yang sudah mulai diperbaiki guna mengatasi masalah banjir dan genangan air di setiap musim hujan. Keempat, pemasangan lampu penerangan jalan dan pengaktifan lampu yang sudah tidak berfungsi sebagai upaya pemerintah untuk terus memperindah dan mempercantik Kota Manado serta meminimalisir tindak kriminal di waktu malam. Kelima, Taman Kesatuan dan Kebangsaan atau TKB yang merupakan ikon Kota Manado yang kini semakin cantik dan menawan sehingga dapat dinikmati masyarakat. Keenam, pelayanan administrasi bagi masyarakat yang mengurus surat menyurat, KTP, kartu keluarga, dan lain sebagainya lebih cepat dan efisien. Ketujuh, infrastruktur khususnya ruas jalan yang rusak saat ini terus dilakukan perbaikan dan ditingkatkan untuk mempermudah akses transportasi. Kedelapan, penghargaan yang diraih pemerintah Kota Manado di masa kepemimpinan Wali Kota Bapak Andre Angau dan Wakil Wali Kota Manado Bapak Dr. Richard HM Sualang. Di antaranya, 1. Kota layak anak ke kategori Madya. 2. Dukcapil Prima Award terbaik di kategori Gakum. Ketiga, peringkat ketiga kota paling toleransi di Indonesia.
Keempat, penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri atas dedikasi dalam pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja. Kelima, akreditasi tipe B dari Perpustakaan Nasional. Keenam, Anugerah Mapalus Pendidikan tahun 2024 oleh Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara. Ketujuh, penghargaan Indeks Pembangunan Statistik atau IPS tahun 2024. Selanjutnya, penghargaan dari Kementerian PUPR atas concern pemerintah Kota Manado pada penyediaan rusun dengan anggaran APBD. Desa Wisata Tongkaina 50 besar desa wisata tingkat nasional oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Terbaik 1 nasional, championship tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah kategori kota untuk wilayah Sulawesi. Terbaik kategori 3 nasional, kategori kota dengan nilai sangat baik dalam penilaian kinerja pelayanan terpadu satu pintu dan percepatan pelaksanaan berusaha tahun 2024 dari Kementerian Investasi garing Badan Koordinasi Penanaman Modal. Masuk dalam zona hijau dengan nilai 96,32 dalam penilaian kepatuhan penyelenggaraan publik pemerintah daerah tahun 2024. Terbaik 1 tingkat provinsi penghargaan pembangunan daerah tahun 2024. Kota peduli hak asasi manusia serta tindak lanjut tercepat dalam penanganan laporan masyarakat pada layanan call center Manado Siaga 112. Peraih Jongno Manado tahun 2025, William E.M. Wior sebagai Nyong Manado tahun 2025. Serta Franda Benedikta Paat sebagai Nona Manado tahun 2025. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Saat ini kita akan ikuti sambutan Bapak Wali Kota Manado. Kepada Bapak disilakan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Wakil Gubernur Sulawesi Utara, terima kasih atas kehadirannya. Tadi saya sampaikan ke Pak Wagub, kita ini kayak dejavu di DPRD Provinsi. Waktu itu saya ketua, Pak Wagub wakil ketua. Sekarang saya wali kota, Pak Wakil Gubernur pimpinan saya sebagai wakil gubernur. Yang saya hormati Pak Wakil Wali Kota, yang saya hormati Ibu Ketua, para Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Kota Manado, yang saya hormati Forkopimda Kota Manado,
Pak Kapolres, selamat bertugas di Kota Manado, Pak Kapolres yang baru. Mohon berdiri Pak, perkenalkan kepada anggota DPRD dan hadirin. Silakan Pak. Pak Dandim yang mewakili Pak Kajari, Pak KPN atau yang mewakili. Yang saya hormati para pimpinan instansi vertikal yang hadir saat ini, terima kasih atas kehadiran. Yang saya hormati Rektor Universitas Samratulangi, yang saya hormati para kepala daerah yang hadir, Bupati Minahasa Selatan, senior saya, Bupati Minahasa Utara, Bupati Bolaang Mongondo Timur, yang saya hormati Pak Sekretaris Kota dan seluruh jajaran pemerintah kota yang hadir, yang saya hormati para wali kota Manado sebelum saya yang hadir saat ini, ada Pak Wempi Frederick, Pak Robi Mamuaya, dan juga Pak Clay Dondokambe. Tepuk tangan Pak. Yang saya hormati para tokoh agama yang hadir saat ini, yang mewakili dari Sinode Gemim, Pendeta Richard, dan para tokoh-tokoh agama yang hadir saat ini. Yang saya hormati para undangan, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, saya rasa sudah terwakili yang disampaikan oleh Ibu Ketua tadi. Para insan pers semua, para wartawan yang hadir saat ini, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati. Selamat ulang tahun bagi kita semua. Warga Kota Manado yang tinggal di Kota Manado, bagian dari Kota Manado. Selamat ulang tahun yang ke-402. Sejarahnya sudah disampaikan oleh Ibu Ketua tadi. Pada momen yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh stakeholder. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang selalu menuntun, melindungi, dan memberkati kita semua. Terima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan seluruh jajaran pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mengayomi kita semua di Kota Manado selama ini. Terima kasih kepada Pak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Terima kasih pimpinan dan anggota DPRD Kota Manado yang selama ini sudah berkoordinasi dengan baik, bersama-sama kita membuat kebijakan-kebijakan yang terbaik bagi masyarakat Kota Manado. Terima kasih kepada seluruh jajaran Forkopimda atas koordinasi yang baik selama ini. Pak Kapolres yang sangat tanggap di 112 menindaklanjuti laporan-laporan dari warga. Seribuan Pak Wagub laporan kira-kira per tahun, lebih berapa seribuan laporan per tahun, dan ditindaklanjuti dalam 10 menit rata-rata semua laporan dari warga, termasuk dari PLN juga yang paling banyak masuk pengaduan di 112 ditindaklanjuti dengan sangat baik. Pak Dandim, terima kasih support kepada Pemkot, selama ini sangat concern masalah kebersihan, membantu pemerintah Kota Manado. Semua jajaran Forkopimda, terima kasih, dan seluruh instansi vertikal yang ada dari BPK, BPKP, terima kasih atas kerjasama yang baik selama ini dengan pemerintah Kota Manado. Semua kita lakukan untuk kesejahteraan masyarakat Kota Manado. Terima kasih kepada para bupati,
wali kota di sekitar Kota Manado. Terima kasih sudah menjadi bagian yang menjadi satu kesatuan dengan Kota Manado. Saya pernah ditanya, Pak Wagub, katanya di Bitung ada festival ini, di Tomohon, Manado bikin apa? Saya bilang, biar saja daerah lain yang bikin. Semua tamunya juga datang lewat di Kota Manado. Dan mungkin 80% tinggal di Kota Manado. Nah apa-apa, nanti sambil daerah yang lain juga membangun, kita akan menyebar. Kita ini adalah satu kesatuan. Sekarang ini dunia sudah tidak ada batas. Antar negara sudah tidak ada sekat, apalagi antar kabupaten kota. Kita adalah satu. Kita sama-sama bangsa Indonesia dan semua kita bekerja membangun untuk kemanusiaan. Untuk kita sebagai satu dunia. Saya menyampaikan terima kasih kepada para wali kota. Saya berusaha nak sebut mantan. Para wali kota terdahulu telah melandaskan fondasi sehingga apa yang kita capai saat ini tidak terlepas dari kerja para pendahulu kita, para kepala daerah, wakil kepala daerah, dan para pejabat dan seluruh ASN yang mendahului kita, yang sudah pensiun, yang ada sebelumnya. Saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Terima kasih tentu kepada seluruh jajaran Pemkot, para guru-guru, perawat-perawat, baik yang lagi bertugas maupun yang sudah purna tugas. Terima kasih banyak. Saya mengajak seluruh komponen bangsa untuk bahu-membahu, untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, Provinsi Sulawesi Utara, dan tentunya Kota Manado. Ibu Bapak sekalian, kalau melihat logo Kota Manado, ada enggak di sini? Logo Kota Manado itu paling atas ada bintang. Itu adalah bintang penuntun kita. Ya, Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itu ada di logo kita. Di logo kita itu ada pohon kelapa yang memang dari dulu masih sampai sekarang menjadi sumber kehidupan, sumber ekonomi bagi masyarakat Kota Manado dan sekitar. Dan ada laut, ada Pulau Manado Tua, dan di bawahnya ada tulisan Sitou Timou Tumautou. Dan ada seperti bendera itu di kiri kanan. Mana? Yang di kiri kanan ada bendera. Itu huruf S dan R, Samratulangi. Yang membuat falsafah Sitou Timou Tumautou bagi kita semua. Di mana kita ada untuk menghidupkan orang lain. Manusia itu ada untuk memanusiakan manusia yang lain. DP arti baku tongka, bukan baku pali, bukan baku bunung, dan sebagainya. DP arti baku tongka. Jadi itu, Ibu Bapak sekalian, Kota Manado tahun 2024 PDRB Kota Manado itu 53 triliun rupiah. Tugas kita pemerintah adalah mensejahterakan masyarakatnya. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan pengeluaran rendah. Sehingga selisihnya itulah kesejahteraan, disposable income. Jadi tugas pemerintah bagaimana kita membuat masyarakat berkesempatan untuk meraih penghasilan yang besar, dan kita harus berusaha biaya hidup masyarakat itu serendah mungkin supaya dia sejahtera. Jadi untuk Kota Manado 2024 kalau dirata-ratakan itu setiap masyarakat Kota Manado bisa berpenghasilan 115 juta per tahun.
Kita di atas nasional, di atas rata-rata provinsi, Pak Wagub. Nasional dan rata-rata provinsi di sekitar 80 juta per orang. Kalau per kapita, di Kota Manado itu tahun 2024 115 juta per kapita. Naik dari 2023 106 juta per kapita. Inflasi tahun 2024 itu year on year itu 1,28%. Jadi pertumbuhan ekonomi yang tergambar di pertumbuhan PDRB diikuti dengan inflasi yang rendah, nah, itu kesejahteraan. Jadi inflasi kita 1,28%, lebih rendah dari nasional. Inflasi ini sangat penting. Inflasi ini adalah faktor memiskinkan masyarakat yang paling besar. Kalau inflasi tinggi, itu masyarakat akan cepat miskin. Jadi inflasi harus kita tekan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inflasi yang tinggi juga, ya sama saja. Pendapatan mungkin naik taruhlah 10 juta, biaya hidup naik 10 juta, di bawahnya sama. Nah, jadi inflasi kita tahun lalu ini 1,28%, lebih rendah dari rata-rata nasional. Pertumbuhan ekonomi 2024 itu 5,53%. Itu juga di atas nasional dan provinsi, dan kemiskinan 5,43%, di bawah nasional dan provinsi. Jadi ini pencapaian-pencapaian kita yang kita harap kita maksimalkan terus tahun ke tahun, termasuk tahun 2025 ini. Untuk pendapatan masyarakat naik, itu investasi harus jalan, ekspor harus bertumbuh. Ekspor dalam hal ini bagaimana uang yang masuk ke daerah kita itu besar, termasuk pariwisata. Kalau datang turis banyak, dia akan spend di sini. Begitu dia spend di sini, uangnya akan beredar di daerah kita. Dengan demikian akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita, dengan demikian akan meningkatkan kesempatan masyarakat kita untuk mendapatkan penghasilan. Saya bilang kesempatan, karena ada yang tidak mau ambil kesempatan. Jadi kita juga harus dorong masyarakat harus rajin dan kreatif. Ekonomi tumbuh lalu masyarakatnya tidak ambil kesempatan, tidak akan dapat kesempatan. Kalau tidak rajin, tidak kreatif, tidak inovatif, ya akan ketinggalan. Nah, ekonomi tumbuh juga termasuk konsumsi masyarakat. Tapi kalau di Kota Manado dan di Provinsi Sulawesi Utara, saya cukup yakin konsumsi kita jago-jago. Apalagi kemarin baru selesai pengucapan di Minahasa Selatan, diikuti nanti hari Minggu ini pengucapan di Minahasa. Pasti omset pasar Bersahati itu juga ikut naik saya rasa. Nah, kita harus berusaha menekan biaya hidup masyarakat. Salah satunya adalah mobilitas dari masyarakat. Kok transportasi umum di Kota Manado sudah harus kita tingkatkan seperti kota-kota besar, kota-kota maju lainnya. Di program saya dan Pak Wakil Wali Kota yang dari periode lalu, kita masih belum mencapai yang mengenai transportasi umum yang baik bagi masyarakat Kota Manado. Transportasi umum itu harus nyaman, aman, murah, supaya biaya hidup masyarakat itu lebih rendah. Ibu Bapak sekalian, di Surabaya, Trans Surabaya apa itu namanya? Yang di Surabaya, transportasi umum di Surabaya, itu dalam 2 jam biayanya Rp5.000. Jadi begitu dia bayar, dia naik kendaraan umum, dia pindah 4-5 kali, dia pindah koridor,
selama di bawah 2 jam, biayanya Rp5.000. Di Jakarta, biaya KRL itu 25 km pertama itu Rp3.000. Dari Malalayang Beach Walk sampai di Bandara Samratulangi itu 22 km. Kalau kita pakai parameter 25 km itu berarti masih di Rp3.000. Kita saat ini angkot Rp6.000. Jadi dengan orang pendapatan yang sama, kita kalah sejahtera. Karena pertama, ongkos biaya mobilitas kita lebih mahal. Nah, sebagai pemerintah yang kita harus memikirkan itu. Bagaimana supaya mobilitas masyarakat bisa lebih murah. Dan tentu kita harus memberikan kenyamanan dan tentu keamanan. Karena saat ini banyak di Manado terutama terpaksa harus mengadakan kendaraan pribadi. Dan terutama kendaraan roda 2. Dan kendaraan roda 2 ini tingkat kecelakaannya paling tinggi. Dan begitu celaka, dia menurunkan produktivitas. Waktu dia pemulihan saja dia tidak bisa bekerja, tidak ada produktivitas. Belum kalau cacat, seumur hidup setelah itu tidak ada produktivitas. Belum kalau meninggal, keluarga yang ditinggalkan langsung tidak ada pemasukan. Kalau dari kepala keluarga. Orang yang sudah kita didik, sudah sampai lulus SMA, mungkin sudah sarjana, tiba-tiba meninggal percuma karena kecelakaan lalu lintas. Investasi pemerintah, ya sudah investasi belum sempat balik, dia sudah ada. Nah, jadi ini yang kita harus pikirkan, dan pemerintah Kota Manado sedang berusaha bagaimana kita mengadakan transportasi umum yang baik bagi masyarakat Kota Manado. Kita juga akan meningkatkan pelayanan air bersih. Karena memang kita masih ketinggalan dengan SR baru di sekitar 22%. Jadi strategi kita meningkatkan pelayanan air bersih bagi masyarakat agar supaya masyarakat semua terlayani dengan air bersih dengan kualitas yang baik, dengan kontinuitas. Jangan tersambung airnya tidak keluar, atau tersambung airnya 1 hari cuma 2 jam. Kita akan berusaha semaksimal mungkin supaya nanti masyarakat Kota Manado akan terlayani dengan air bersih. Ini untuk supaya masyarakat tentu lebih aman. Karena kualitas air yang kalau kita bor dapat bukan dari yang sudah diolah, tentu kan kualitasnya beda-beda. Bisa buat kita sakit sehingga kita tidak produktif dan sebagainya. Nah, kita akan usahakan sampai ke rumah-rumah, dan dengan demikian juga kita menjaga lingkungan kita. Ada kira-kira 100.000 rumah di Kota Manado. Boleh dibayangkan 100.000 rumah, lalu ada 100.000 bor. Ada 100.000 paku yang menancap di Kota Manado. Air tanah kita akan terganggu lah pasti. Pasti lingkungan akan terganggu. Kita juga akan mencoba naik kelas mengenai sampah. Sampah ini cukup pelik. Tentu kami berharap TPA Iloilo, Pak Wakil Gubernur bisa segera difungsikan agar supaya TPA Sumompo kita bisa kita tutup dan kita bawa ke TPA Iloilo. Tapi di luar itu kemarin Pak Menteri Lingkungan Hidup berkesempatan berkunjung ke Kota Manado, ngobrol-ngobrol. Jadi kita akan berusaha mengolah sampah sebelum sampai di TPA. Nah, ini butuh kerjasama secara holistik. Semua
stakeholder terkait. Karena kita butuh edukasi yang kuat, keras kepada masyarakat, bagaimana bisa memilah sampah dari rumah. Memang nggak gampang. Saya sampaikan ke Menteri, Pak Menteri, saya ini mau kasih tahu masyarakat buang sampah pada tempatnya saja sudah susah. Apalagi mau suruh pilah. Ini anak belum lulus SD, saya udah mau suruh tes lulus SMA, bagaimana ini? Tapi kita tidak boleh berkecil hati, kita harus optimis, dan kita harus coba untuk kita mengurangi sampah dan menangani sampah. Saya berharap dukungan dari semua pihak dalam hal ini, termasuk kita mengedukasi semua masyarakat, termasuk dari mulai anak-anak di sekolah-sekolah, termasuk di SMA, Pak Wakil Gubernur. Ibu Bapak sekalian, pemerintah Kota Manado juga selama ini sudah menangani miskin ekstrim di Kota Manado. Kota Manado boleh kami bilang sudah nol miskin ekstrim. Sebenarnya ada sekitar 300-an, 400-an miskin ekstrim. Ada lebih lah, udah sampai 500-an, tapi kan ada yang kita sudah tangani, ada 300-400-an juga kita tangani, sehingga kita boleh bilang miskin ekstrim di Kota Manado ini sudah nol. Dan ini upaya yang terus menerus. Karena kan ini dinamis. Ada yang sekarang masih oke, besok sudah bisa miskin ekstrim. Harus kita secepatnya identifikasi dan kita tangani. Ibu Bapak sekalian, ini kebetulan menjelang HUT kemerdekaan kita yang ke-80 tahun. Saya mengajak kita semua untuk selalu mempunyai etos kerja yang tinggi. Yang seperti saya sampaikan tadi, kita harus memanfaatkan kesempatan. Ekonomi yang besar kalau tidak dikejar kesempatan itu, tidak akan dapat. Itu perlu etos kerja yang tinggi. Dan dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan kita ini bangsa yang cukup unik. Tidak banyak bangsa di dunia yang merebut kemerdekaannya. Coba baca sejarah bangsa-bangsa. Banyak bangsa di dunia yang diberikan kemerdekaannya. Jadi yang jajah dia so rasa kasihan, memberikan kemerdekaannya. Kalau kita merebut kemerdekaan kita dengan darah, dengan nyawa. Saya pernah baca buku Yuval Noah Harari, Homo Sapiens. Di situ dia bilang, Perang Dunia Kedua, 4 hari Belanda sudah menyerah waktu Jerman serang. 4 hari. 10 Juli tahun 42, 14 Juli Belanda sudah menyerah. Selesai Perang Dunia Kedua, sejak kita mendeklarasikan kemerdekaan bulan Agustus tahun 45 sampai bulan Desember tahun 49, itu Belanda masih berusaha mau menjajah lagi kita. 4 hari dia menyerah ke Jerman. 3,5 tahun dia berusaha mau jajah lagi Indonesia. Dan orang fight. Orangnya nak menyerah. Tanggal 14 di HUT Kota Manado ini, itu diambil tanggal peristiwa heroik 14 Februari tahun 46. Di mana anak-anak muda di Manado kayaknya diteling. Di jalan yang di sekarang jalan 14 Februari. Anak-anak muda di Kota Manado itu memberontak. Karena sudah merdeka, ini masih mau berusaha dijajah lagi. Tahun 46. Tanggal 5 September nanti kita akan memperingati 76 tahun gugurnya pahlawan asal Kota Manado, Robert Walter Monginsidi. Meninggal di bulan September tahun 49. Itu setelah kita deklarasikan kemerdekaan. Jadi kita bangsa petarung. Jadi kita harus menjadi petarung. Tidak boleh malas. Pahlawan-pahlawan kita, pendahulu kita mengorbankan nyawa. Kalau kita cuma mengorbankan mungkin kenyamanan sesaat,
Ya kenapa? Nah itu yang saya berharap momen-momen ini kita pakai untuk meningkatkan etos kerja kita. Pengangguran Kota Manado cukup tinggi. Lebih tinggi dari provinsi, lebih tinggi dari nasional. 8,7%. Tapi kalau melihat dengan PDRB, harusnya tidak perlu tinggi. Yang penting mau bekerja, rajin bekerja. Beberapa hari yang lalu, saya waktu jalan, saya ngobrol-ngobrol dengan pedagang asongan. Di Jalan Samratulangi dekat rumah sakit Siloam. Kita tanya-tanya pada dia yang bawa di dada itu, ada aqua, macam-macam. Saya tanya bisa dapat berapa? Dia bilang bersih kira-kira per hari 80 sampai 100 ribu lah. Saya tanya dari mana? Dia bukan dari Manado. Saya nggak usah bilang tempatnya, dia dari luar Sulawesi Utara. Dan dia kos di situ. Dan dia datang kemari untuk itu. Nah, saya berharap kita harus fight. Bukan saya bilang harus jadi pedagang asongan ya. Tapi kita harus fight. Kita harus kreatif, inovatif. Kita pergunakan talent kita agar supaya kita bisa bekerja dan menghasilkan pendapatan. Jadi itu Ibu Bapak sekalian, sekali lagi saya menyampaikan Dirgahayu Kota Manado, Dirgahayu untuk kita semua. Semoga Kota Manado semakin maju, semakin sejahtera. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menjaga, melindungi, dan memberkati Kota Manado tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Sadu, sadu, sadu. Shalom. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wali Kota Manado yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya kita akan ikuti bersama sambutan Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Utara. Kepada Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Utara dengan hormat disilakan. Bapak Wali Kota yang saya hormati dan hadirin sekalian yang saya hormati, Ibu Ketua, saya ditugaskan oleh Bapak Gubernur untuk membacakan sambutan dari Bapak Gubernur Sulawesi Utara pada rapat paripurna Dewan yang terhormat ini. Izinkan saya membacakan sambutan beliau pada kesempatan yang penting dan berbahagia ini. Sambutan Gubernur Sulawesi Utara pada rapat paripurna DPRD Kota Manado dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-402 Kota Manado, Senin 14 Juli 2025, di ruang rapat paripurna DPRD Kota Manado. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wali Kota Manado
Bapak Andre Ango bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Manado. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Manado, Bapak Dr. Richard Sualang bersama Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Manado, atau sekretaris ini, sekretaris ya. Maaf salah ketik ini dari. Yang saya hormati Ketua DPRD Kota Manado, Ibu APT Dr. Randa Alce Dondokame MKes. Yang saya hormati unsur Forkompimda Provinsi Sulawesi Utara atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Utara. Yang saya hormati unsur Forkompimda Kota Manado atau yang mewakili. Yang saya hormati para pimpinan dan anggota DPRD Kota Manado. Yang saya hormati penjabat Sekretaris Daerah Kota Manado bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Manado. Yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Daerah Pemilihan Kota Manado. Yang saya hormati para pejabat pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Yang saya hormati para bupati, wali kota seprovinsi Sulawesi Utara yang hadir atau yang mewakili. Saya lihat ada Bupati Bolamongondo Timur, Bupati Minahasa Utara, dan Bupati Minahasa Selatan. Yang saya hormati para ketua DPRD Kabupaten Kota seprovinsi Sulawesi Utara atau yang mewakili. Konsul Jenderal Filipina yang saya hormati. General Manager PLN Wilayah Sulutenggo yang saya hormati. Yang saya hormati para mantan wali kota dan wakil wali kota Manado yang hadir. Ada Bapak Wimpi Frederick, Pak Robi Mamuaya, dan Pak Clay Dondokambe. Yang saya hormati para mantan pimpinan DPRD Kota Manado yang hadir. Yang saya hormati Wakil Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim Bidang Pembinaan dan Pengembalaan, Bapak Pendeta Richard C.H. Mengko, Master Teologi. Yang saya hormati para pimpinan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah. Yang saya hormati para pimpinan Direktur Perbankan. Yang saya hormati pimpinan perguruan tinggi di Sulawesi Utara. Pak Rektor tadi ada ya, Rektor Unsrat. Yang saya hormati Ketua dan pimpinan serta pengurus Badan Kerjasama Antar Umat Beragama Kota Manado. Yang saya hormati Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Manado. Yang saya hormati Ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilu Kota Manado. Pimpinan partai politik yang saya hormati, para wartawan, media elektronik, dan media online, serta hadirin tamu undangan yang saya hormati, cintai, dan banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan penyertaan-Nya saja, hari ini seluruh komponen dan lapisan masyarakat Kota Manado dapat memperingati dan merayakan hari ulang tahun ke-402 dengan penuh sukacita. Sehubungan dengan itu, atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-402 Kota Manado. 4 abad lebih perjalanan Kota Manado
bukan saja hanya sekedar deretan tahun, tetapi juga cerminan dari sebuah sejarah panjang, perjuangan dan pencapaian luar biasa. Ibarat sebuah kapal, Kota Manado telah berlayar mengarungi samudera waktu, menghadapi badai dan gelombang, namun tetap kokoh dan terus melaju. Dari permulaan yang sederhana, Kota Manado terus tumbuh, berkembang, dan mencapai titik ini. Setiap tahun adalah anak tangga yang kita daki bersama satu persatu dengan semangat kebersamaan dan kegigihan. Selanjutnya, menilik dan memaknai visi Manado maju dan sejahtera sebagai beranda Sulawesi Utara dan Indonesia ke Asia Pasifik bukanlah sekedar slogan. Ini adalah cita-cita luhur yang membutuhkan kerja keras, sinergi dan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat. Perjalanan panjang Kota Manado telah diukir dengan tinta emas oleh para pendahulu kita yang dengan gigih membangun fondasi kota ini dari berbagai aspek, baik sosial, ekonomi, budaya, maupun infrastruktur. Dari kota perdagangan yang ramai, pusat pendidikan, hingga destinasi pariwisata yang memukau, Manado terus bertransformasi. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita patut berbangga bahwa dalam kurun beberapa tahun terakhir, Kota Manado telah meraih berbagai penghargaan dan pencapaian positif yang membanggakan. Ini bukan hanya simbol, tapi bukti nyata dari kerja keras dan komitmen pemerintah serta seluruh masyarakat. Sebut saja peringkat 3 dalam Anugerah Layanan Investasi 2024, sebuah pengakuan atas iklim investasi yang kondusif. Kemudian dinobatkan sebagai TP2DD, Kota Terbaik 2024 wilayah Sulawesi, menunjukkan inovasi dan efisiensi dalam transaksi non-tunai. Selain itu, penganugerahan Indeks Pembangunan Statistik IPS 2024 kategori baik, serta apresiasi atas kinerja dalam bidang tata kelola berbasis data spasial dan pengelolaan informasi geospasial, membuktikan Manado adalah kota yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan informasi. Tidak berhenti di situ, Kota Manado juga masuk dalam top 20 kategori pemerintah kota terbaik dalam anugerah sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan SAKIP 2024 dari Kementerian PAN-RB. Ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah telah berjalan dengan baik, dan yang paling membanggakan, pemerintah Kota Manado kembali membuktikan konsistensinya dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2024. Ini adalah WTP yang keempat kalinya secara berturut-turut sejak 2021. Sebuah pencapaian luar biasa yang menegaskan komitmen kuat jajaran Pemkot dalam menjalankan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Untuk itu, saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, beserta seluruh jajaran perangkat daerah, DPRD Kota Manado,
serta seluruh stakeholders pembangunan atas capaian-capaian gemilang ini. Hadirin sekalian yang saya muliakan. Kemudian merujuk pada tema peringatan HUT ke-402 Kota Manado, Pesona Harmoni Manado, Maju dan Sejahtera, sangat relevan dengan semangat dan harapan kita ke depan. Kata pesona mencerminkan daya tarik Manado yang luar biasa, baik dari segi alam, budaya, maupun keramaian penduduknya. Harmoni mengingatkan kita akan pentingnya menjaga kebersamaan di tengah keberagaman. Sebuah nilai yang telah lama dipegang teguh oleh masyarakat Manado, seperti semangat toleransi, mapalus, serta persatuan dan kesatuan. Sementara maju dan sejahtera adalah tujuan akhir kita bersama, yaitu mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tentu, ke depan akan selalu ada peluang dan tantangan. Peluang untuk terus mengembangkan potensi pariwisata, ekonomi kreatif dan investasi, serta tantangan dalam menghadapi dinamika global, perubahan iklim, juga berbagai isu sosial. Namun, dengan semangat pesona harmoni, Manado maju dan sejahtera, saya yakin dan percaya Kota Manado akan mampu menjawab setiap tantangan dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, selaku pemerintah provinsi, kami senantiasa mengajak pemerintah Kota Manado untuk terus bersinergi dan berkolaborasi, melangkah seirama. Apa yang ingin kita capai bersama melalui visi pembangunan di provinsi ini, yaitu menuju Sulawesi Utara maju, sejahtera, dan berkelanjutan, kiranya dapat tercapai dengan dukungan dari seluruh kabupaten kota, termasuk Kota Manado. Mari kita tingkatkan kualitas sumber daya manusia, perkuat sektor perekonomian, jaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur, optimalkan potensi pariwisata dan UMKM, serta perhatikan hal-hal strategis lainnya demi kebaikan bersama. Teruslah jaga dan pupuk nilai-nilai luhur yang telah menjadi ciri khas masyarakat Manado. Karena dengan pondasi yang kuat dalam kebersamaan dan gotong royong, Kota Manado akan terus melaju menjadi kota yang lebih maju, sejahtera, dan menjadi kebanggaan kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-402 Kota Manado. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati kita semua. Satu buah pantun dari saya: menikmati pagi di area kawasan sambil berlari bersama teman-teman. Hari ini sungguh hari yang berkesan. Semoga Kota Manado selalu terdepan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom. Gubernur Sulawesi Utara, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Julius Silvanus SE. Demikian penyampaian sambutan dari Bapak Gubernur. Terima kasih.
Terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Utara yang sudah menyampaikan sambutannya. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Setelah kita mengikuti sambutan Bapak Wali Kota Manado dan Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Utara, maka saat ini kita akan berdoa untuk mensyukuri semua berkat Tuhan atas Kota Manado. Dan doa ini akan dipimpin oleh Pendeta Richard YH Mengko MTol. Disilahkan Pak. Bapak Ibu, para hadirin, kita akan berdoa dan saya berdoa menurut agama Kristen Protestan. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, di hari yang penuh syukur ini, kami datang ke hadapan-Mu dengan kerendahan hati, mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Dalam lembaga DPRD Kota Manado ini, dan terlebih bagi kota tercinta Kota Manado yang sedang memperingati hari ulang tahun ke-402 di tahun 2025 ini. Kami percaya bahwa Engkaulah yang menuntun sejarah kota ini dari waktu ke waktu. Engkaulah yang menanamkan semangat keesaan, persatuan, kerja keras, dan pengabdian di hati para pemimpin dan seluruh masyarakat. Untuk itu ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu, berkat kedamaian, kerukunan di tengah keragaman. Kami bersyukur untuk kemajuan dan kesejahteraan yang terus Engkau anugerahkan bagi Kota Manado. Di tengah sukacita peringatan hari jadi ke-402 Kota Manado, kami bersyukur atas tuntunan Tuhan sehingga rapat paripurna ini boleh berlangsung dan akan berakhir dengan baik. Engkau memberi kepada kami hikmat, pengertian, dan hati yang bijaksana selama penyelenggaraan persidangan ini. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Semua yang kami kerjakan hari ini kiranya tidak hanya menjadi rutinitas seremonial, tetapi benar-benar menjadi wujud nyata dari panggilan kami untuk melayani rakyat dan membangun kota ini demi kebaikan bersama. Tuhan, berkatilah para pemimpin kami dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta seluruh unsur masyarakat kota ini. Jauhkanlah kami dari perpecahan,
dari kepentingan pribadi dan sikap acuh tak acuh terhadap sesama. Bangkitkanlah semangat gotong royong, keadilan, dan kasih dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Memberkati pimpinan DPRD Kota Manado, Ketua Ibu Dr. Anda Alce Dondokambe MKes APT, Wakil Ketua Mona Klur SH MH, Wakil Ketua Michael Damapoli SE, dan seluruh anggota DPRD, Sekretaris Dewan dan seluruh jajaran. Berdoa kami, ya Tuhan, berkatilah Wali Kota Manado, Bapak Andre Ango dan keluarga. Berkatilah Wakil Wali Kota Manado, Bapak Dr. Richard Sualang dan keluarga, Sekretaris Kota serta seluruh jajaran pemerintah Kota Manado, Forkopimda Kota Manado diberkati oleh Tuhan. Bersyukur kami dalam penyelenggaraan rapat paripurna DPRD Kota Manado saat ini hadir atas nama Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Julius Silvanus SE, Wakil Gubernur Bapak Victor Mailangkai SH MH, yang juga telah membawakan sambutan untuk kami. Kami berdoa, berkati pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, berkati Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, dan keluarga serta jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Forkopimda Provinsi Sulawesi Utara. Berkati seluruh undangan yang hadir saat ini, berkatilah kami semua. Kiranya hanya nama-Mu saja yang dimuliakan dan kota kami menjadi kota yang diberkati, pesona, harmoni, maju sejahtera. Inilah doa syukur, permohonan, dan syafaat kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah memimpin doa bagi kita semua. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Demikianlah seluruh rangkaian acara demi acara rapat paripurna hari ini telah kita lalui, dan sebelum mengakhiri rapat paripurna Dewan saat ini, perkenankan saya sebagai pimpinan rapat sekaligus sebagai pimpinan Dewan Kota Manado menyampaikan ucapan terima kasih kepada para undangan serta hadirin sekalian yang telah berkenan hadir dan memberi perhatian sehingga rapat paripurna DPRD Kota Manado saat ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Akhirnya dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-402 Kota Manado pada hari ini kami tutup dengan resmi. Terima kasih, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Syadu Syadu Syadu. Selamat siang.
Bapak Ibu hadirin yang terhormat, demikianlah acara sidang paripurna istimewa kita pada hari ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Manado ke-402. Selanjutnya kita akan mengikuti momen pemasangan lilin dan peniupan lilin serta pemotongan kue ulang tahun Kota Manado. Untuk itu diundang mengambil tempat di depan Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Wali Kota Manado bersama Bapak Wali Kota Manado, masing-masing bersama Ibu. Kemudian pimpinan DPRD diundang untuk mengambil tempat di depan. Diundang juga Bapak Penjabat Sekretaris Daerah Kota Manado bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Manado untuk dapat mengambil tempat di depan bersama dengan Forkompimda Kota Manado. Diundang untuk bersama-sama mengambil tempat di depan. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, bersama-sama dengan kita ada band pengiring Six Plus Band akan mengiringi pemasangan lilin ulang tahun. Kita menyanyikan lagu Happy Birthday to You. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Semua Bapak Ibu boleh kita nyanyi bersama-sama. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Hadirin sekalian, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang Demikianlah sudah berlangsung rapat paripurna dalam rangka hari ulang tahun Kota Manado yang ke-402 tahun yang jatuh pada hari ini Senin 14 Juli 2025. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Manado, Ibu Alce Dondo Kambe, dan turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara Bapak Victor Mailangkai. Dan pemirsa, demikianlah special event atau live event kita kali ini. Selamat ulang tahun untuk Kota Manado ke-402 tahun. Kawan WTV, Torang PTV. Warga Manado yang torang banggakan, di usia 402 tahun, kota kita tercinta ini, Manado terus bergerak. Ekonomi kreatif terus bertumbuh. Pembangunan terus berjalan dan Manado semakin nyaman. Bersama Bapak Andre Angou, kami berkomitmen menjadikan Manado kota yang maju,
sejahtera, sekaligus tangguh menghadapi berbagai tantangan. Manado adalah rumah kita dan menjaga rumah ini adalah tanggung jawab bersama. Dirgahayu Kota Manado ke-402. Mari terus bergerak maju bersama, membangun Manado yang kita impikan. Manado maju, Manado sejahtera untuk semua. Masyarakat Kota Manado yang saya cintai, saya menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-402 untuk Kota Manado tercinta. Semoga di momen peringatan 402 tahun Kota Manado ini semakin membuat kita menyintai Kota Manado dan bersama-sama kita menjaga Kota Manado tercinta. Kota Manado harus bersih, Kota Manado harus aman, Kota Manado harus nyaman bagi kita semua. Dan terutama yang terpenting, Kota Manado harus menjanjikan bagi masa depan kita dan anak cucu kita ke depan. Dirgahayu Kota Manado ke-402. Semoga Manado semakin maju dan sejahtera.